Baik Bapak Ibu ya. Jadi ini ada beberapa tips ya dari saya mungkin gimana sih cara membangun hubungan positif dengan siswa itu. Nah, yang pertama Bapak Ibu, komunikasi yang efektif gitu ya. Maksudnya gimana sih komunikasi yang efektif itu Bu Lulu? Jadi komunikasi yang efektif itu artinya kita itu jelas gitu ya. Jadi terbuka gitu dengan siswa. Misalkan kita pengennya tadi kan ibu guru yang di video itu kan marah-marahnya karena dia nggak dijemput gitu ya. Nah, tapi kan banyak gitu. Jadi, kenapa ibu nggak dijemput gini, gini, gini gitu kan. Akhirnya melebar kemana-mana. Sampai siswanya bernafas tadi nggak dibolehin gitu. Nah, di sini komunikasi yang efektif itu adalah kita maunya apa gitu ya ke anak-anak. Nah, itu yang kita ungkapkan gitu, jelas gitu. Misalkan tadi apa anak-anak nggak ada yang mengingatkan apa-apa, ya sudah cukup nak besok di, tolong diingatkan ya ibu atau nak besok tolong dijemput ya. Nah itu udah selesai kan gitu. Tapi enggak ya kadang-kadang kita apalagi guru-guru perempuan nih saya juga kadang mengalami ya bapak ibu ya. Kalau misalkan lagi kurang ini ya lagi emosi atau lagi kurang apa ya hormon-hormon di dalam tubuh itu pengennya itu apa ngomong aja gitu kesannya jadinya akhirnya kita kayak cerewet gitu ya padahal anak-anak itu nggak seneng gitu ya nggak seneng untuk diceramahin yang di kamu tuh salah kamu gini 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 jadi panjang kemana-mana gitu ya jadi komunikasi yang efektif itu tadi yang terbuka dan jelas gitu kita pengen apa ya sudah itu yang kita ungkapkan gitu ya bapak ibu ya jadi jangan dibawa jadi lebar kemana-mana gitu misalkan dia nggak mengumpulkan PR gitu ya sudah kita bilangi besok dikerjakan ya tepat waktu ya gitu jadi jelas. Terus jangan gunakan kata-kata yang konotasinya negatif gitu misalkan kamu ini sudah nggak mengerjakan PR malah gini 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 terus habis itu bilangnya jangan diulangi ya nanti diulangi gitu jadi yang jelas berarti besok dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu ya gitu kalau jangan diulangi besok akan diulangi gitu terus habis itu yang kedua adalah tunjukkan kasih sayang dan empati gitu ya Bapak Ibu. Anak-anak itu bisa merasakan gitu ya Bapak Ibu. Kita itu gurunya itu beneran peduli sama mereka atau beneran sayang sama mereka atau hanya sekedar aja ya sudah ngajar menggugurkan kewajiban selesai digaji lancar dapat TPP sudah nggak peduli anaknya mau gimana mau seperti apa ya sudah nggak peduli gitu ya tapi kita tunjukkan bahwa kita peduli sama mereka kita sayang sama mereka terus kita empati sama mereka karena getaran itu akan berasa bapak ibu ya oh guruku ini sayang gitu guruku ini meskipun beliaunya sering menasehati atau tadi kayak marah tapi marahnya tuh sayang gitu ya misalkan seperti itu jadi getaran getaran rasa kasih sayang kita itu akan sampai gitu jadi apa yang kita lakukan dengan cinta dengan sayang itu juga akan diterima juga dengan cinta dan sayang gitu ya jadi kayak misalkan apa yang kita lakukan dengan hati itu akan diterima juga oleh dengan hati juga gitu ya bapak ibu. Terus yang ketiga kita kadang sering memberikan hukuman kita kadang sering ngejudge gitu ya anak-anak oh anak ini termasuk anak yang tidak bisa mengerjakan anak ini yang termasuk anak-anak yang bandel banget sih dibilangin nggak bisa gitu anak ini yang apa ya pokoknya dengan banyak masalah-masalah gitu tapi kita nggak pernah ngasih mereka itu apresiasi kita nggak pernah ngasih mereka apa sih yang mereka butuhkan gitu atau kita berikan motivasi ke mereka kita nggak mau tahu itu ya sudah dia tuh nakal dikasih tahu tuh udah nggak bisa gitu saya udah nggak bisa bu gitu anak ini udah harus dihukum aja gitu ya misalkan seperti itu tapi ternyata bapak ibu anak-anak sekarang itu ya kalau bapak ibu coba cermati itu kadang mereka itu membawa beban, membawa ransel yang tidak kasat mata, yang itu isinya adalah trauma, ketakutan, kemudian penekanan, kemudian rasa cemas, dan itu banyak faktor Bapak Ibu yang kadang kita itu nggak ngerti gitu ya, apa yang sedang mereka alami. Karena semenjak saya menjadi guru ini ternyata setelah saya ngobrol banyak dengan anak-anak, tuh
saya kalau jadi anak-anak kayaknya juga nggak mampu gitu. Banyak masalah berat ya yang sedang mereka alami, yang mungkin saya sebagai orang dewasa itu nggak akan mampu kalau misalkan jadi anak-anak gitu ya. Nah, kita coba gali gitu ya Bapak Ibu, coba kita berikan mereka apresiasi gitu. Apresiasi itu apa sih? Nggak harus kita berikan hadiah yang banyak atau hadiah yang itu, cukup kita hadir, kita dengerin mereka ya. Terus saya sampai merinding ya. Kita dengerin mereka gitu ya, mereka cerita, kita jadi tempat mereka untuk cerita gitu ya. Mereka dihargai, mereka dianggap ada sama kita, itu juga adalah bentuk apresiasi kita kepada anak-anak gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sama juga di nomor 4, poin 4, ini kenali dan kenalkan gitu ya. Gimana kita mau ngajar, tapi kita nggak tahu murid yang kita ajar itu siapa, gimana karakteristiknya, terus habis itu mereka seperti apa, latar belakangnya nggak ngerti sama sekali. Jangankan Bu ngerti, hafal namanya aja loh saya nggak hafal Bu, gitu. Ada yang bilang gitu mungkin ya. Saya tuh nggak hafal Bu murid saya, soalnya saya ngajarnya tuh 10 kelas. Sudah banyak gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi minimal Bapak Ibu saya juga sama-sama belajar ya. Kadang saya juga belum hafal, ini siapa ya gitu. Makanya kita absen gitu kan ya, anak sambil diingat-ingat, oh ini anaknya yang ini gitu. Kadang saya catat gitu ya, kan saya punya jurnal guru gitu kan. Ya, saya tuh punya catatan masing-masing anak gitu. Terus apalagi saya kalau jadi wali kelas gitu, ada fotonya anak satu-satu anak gitu. Saya tempel biar saya ingat itu namanya siapa, terus karakteristiknya gimana, saya catat, kelebihannya apa, kekurangannya apa, saya catat di jurnal itu Bapak Ibu. Sehingga oh anak ini seperti ini, seperti ini. Kalau saya yang jadi wali kelas ya, maksudnya kita mungkin fokus ke wali kelas gitu. Kalau misalnya jadi guru mata pelajaran, nah itu mungkin kenal namanya gitu. Usahakan ingat deh namanya anak-anak itu gitu. Ketika kita panggil mereka dengan sebutan nama, itu mereka, oh guruku kenal aku gitu. Kenapa? Karena nggak semua guru itu bisa kenal sama nama anak satu persatu. Kalau kita apresiasi dengan memanggil namanya, itu kemungkinan kita apa ya? Mereka juga akan, oh guruku kenal gitu, oh guruku anggap aku ada gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Terus kenali dan kenalkan. Kenalkan itu maksudnya adalah mengenalkan diri kita gitu ya kepada anak-anak. Oh, Bu Lulu itu seperti ini loh, gitu. Jadi sama-sama nggak hanya kita yang mengenali anak-anak, tapi anak-anak itu juga kenal sama kita. Oh, Bu Lulu itu karakternya begini, sabar. Tapi kalau udah kadung marah misalkan atau apa gitu, jangan deket-deket gitu misalkan gitu ya contoh. Terus Bu Lulu itu karakternya begini gitu. Jadi mereka juga akan tahu ini Bu Lulu lagi sedang nggak enak nih, sedang lagi apa nih gitu ya. Jadi mereka akhirnya kita berdua saling sama-sama berdua maksudnya kita dan murid-murid kita akhirnya sama-sama belajar untuk saling memahami gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke, next. Terus kemudian ini berikan kepercayaan gitu ya. Nah, kepercayaan ini adalah hal menurut saya hadiah yang paling mahal deh, kepercayaan. Saya gimana Bu Lulu berikan kepercayaan? Jadi ketika kadang kita tuh nggak percaya kan sama anak-anak, apa kamu tuh cuma bisa misalkan kita ini guru saya deh guru IPA gitu ya, saya aja guru IPA. Terus ada anak yang dia tuh nggak bisa IPA, tapi dia bisa misalnya olahraga gitu, atau misalkan mata pelajaran lain gitu. Sedangkan di IPA dia tuh nggak bisa. Terus kita, kamu tuh nggak bisa hitung-hitungan, nggak bisa IPA, kamu bisanya cuman apa olahraga aja gitu. Nah itu kan kita sama aja nggak percaya gitu loh bahwa anak-anak itu punya potensi masing-masing, bahwa setiap anak itu sudah given gitu ya, kayak diberikan sesuatu yang berbeda sama Allah. Gitu. Nah kadang kita hanya mementingkan misalkan pelajaran saya IPA, semua anak harus bisa IPA. Padahal nggak semua anak itu harus bisa IPA gitu ya. Ada anak yang bisa nari, ada anak yang jago musik, ada anak yang jagonya di misalkan baca puisi atau yang lain-lain. Nah, itu kita juga harus berikan mereka kepercayaan gitu. Ada murid saya dulu, ini saya cerita sedikit ya Bapak Ibu ya, dia itu SD-nya itu dibully gitu ya, SD-nya dibully sampai dia nggak mau sekolah gitu, sampai dia nggak mau sekolah dan pada akhirnya dia lama nggak sekolah, terus
karena gurunya sendiri itu juga membuli. Membulinya itu ketika dia nulis gitu ya, itu dibully sama gurunya, kamu itu tulisanmu jelek gitu ya, atau apa gitu saya lupa. Nah hingga dia masuk SMP, terus akhirnya dia itu nggak mau masuk sekolah, terus sering menangis gitu ya. Nah, akhirnya suatu saat itu saya ajak ngobrol gitu kan, karena saya juga punya program One Day One Student Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu saya panggil sepulang sekolah gitu ya, saya tanya-tanyain gitu. Sehingga di situ akhirnya saya berikan dia motivasi gitu ya. Terus saya berikan dia, waktu itu pas penerimaan rapot, itu saya beri sertifikat masing-masing anak, saya kasih kelebihannya dia di mana, itu saya tulisin gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ternyata itu kan hal yang biasa. Hal biasa itu Bapak Ibu setelah diterima sama anak itu ya, setelah penerimaan rapot itu, ternyata dia cerita ke orang tuanya. Kata Ustazah Lulu, ini murid saya gitu ya, kata Ustazah Lulu, aku loh hebat Bu, gitu. Kata Ustazah Lulu, aku anak hebat, gitu. Jadi akhirnya dia yang dulunya nggak percaya diri, dulunya yang dia itu nggak mau sekolah gitu, yang apa ya minder gitu. Sekarang dia jadi anak yang mulai menunjukkan percaya diri gitu, karena ada orang yang memberikan kepercayaan gitu sama dia gitu. Ya itu. Terus kemudian yang keenam, ini lakukan umpan balik dan refleksi gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kita sering menilai anak-anak, kita sering memberikan nilai kepada anak-anak. Tapi pernah nggak kita dinilai sama anak-anak? Pernah nggak Bapak Ibu uh, minta anak-anak untuk menilai berapa sih Bapak Ibu nilainya gitu ya. Misalkan coba deh gitu anak-anak, kalau kemarin kan ibu atau bapak sudah memberikan kalian nilai di rapot atau setiap hari bapak kasih nilai. Nah, coba gantian gitu. Sekarang coba bapak atau ibu guru sekarang diberi nilai gitu berapa. Nah, itu bapak ibu sudah saya terapkan ya. Dan ini bisa menjadi umpan balik dan refleksi bagi saya gitu. Ternyata anak-anak itu memberi nilai, kita kan batasnya sampai 100 gitu ya kalau kasih nilai. Ternyata di anak-anak itu sampai 1000, sampai apa infinite ya, apa nggak terhingga gitu ya. Sampai ternyata anak-anak itu segitunya ya. Padahal kalau kita kasih nilai itu kadang pelit ya. 100 aja nggak mungkin kita kasih anak 100 misalkan seperti itu. Tapi di mata anak-anak ternyata memberikan nilai tak terhingga bagi gurunya itu hal yang apa ya, mereka kalau udah suka sama gurunya, udah seneng, udah menurut mereka itu gurunya menyenangkan atau gimana gitu, mereka bahkan memberikan nilai tak terhingga itu, ya udah dikasih gitu ya. Jadi coba Bapak Ibu mungkin bisa ya jadi refleksi gitu, oh anak-anak nilai saya seperti ini, di bawah KKM apa di atas KKM gitu ya. Terus tanya gitu, apa sih yang kurang, apa sih yang itu. Jadi sama-sama gitu, nggak hanya kita yang ngasih nilai anak-anak, tapi kitanya nggak mau diberikan apa ya, seperti masukan atau saran. Nah, itu justru membuat kita semakin bertumbuh dan mengevaluasi kinerja kita gitu. Tadi kan ada ya, kinerja kita baik apa buruk yang di awal tadi saya tanya gitu. Nah, barangkali dari sini kita bisa tahu, oh ternyata mungkin saya kurang puas. Nah, itu dari anak-anak itu ada jawabannya. Mungkin kurang ini, kurang seperti ini gitu. Nah, itu bisa dijadikan masukan dan bisa kita perbaiki gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang ketujuh adalah penerimaan gitu. Maksudnya gimana Bu Lulu penerimaan? Kita menerima kehadiran anak-anak di situ. Menganggap mereka itu ada gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu ya. Masya Allah gitu, kamu sudah datang gitu ya. Misalkan ada anak yang nggak masuk gitu ya. Terus habis itu kamu tuh kemana aja nggak masuk gitu ya. Kita marah gitu. Mungkin bisa diganti dengan alhamdulillah ibu menunggu kehadiran kamu loh gitu. Beda nggak dengan kamu tuh dari mana aja udah nggak masuk, udah berapa hari kamu nggak masuk, udah berapa lama misalkan kamu telatnya gitu ya. Tapi diganti kata-katanya dengan alhamdulillah ya kamu sekarang udah datang tepat waktu gitu. Alhamdulillah ya kamu sekarang sudah masuk gitu. Ibu menunggu kehadiranmu loh gitu. Kira-kira yang bakalan lebih efektif yang mana? Yang dimarahin atau yang justru oh ternyata kehadiranku ditunggu nih sama Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi mungkin satu kata tapi itu bisa merubah segalanya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terima alhamdulillah gitu. Tadi itu saya baca
buku tuh judulnya adalah gurunya apa ya, dahsyat muridnya gitu, hebat gurunya, dahsyat muridnya. Jadi ada teori bahwa kan ada yang namanya law of attraction gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan kita dapatkan gitu. Kadang itu kita berpikir anak-anak kok nakal seperti ini ya, kok kayak gini ya gitu. Gimana ini? Pikiran kita udah jelek gitu. Ternyata itu akan berpengaruh pas kita ngajar udah bad mood duluan. Waduh, ini nanti masuk kelas yang aduh bikin ngelus dada gitu. Nah, beneran nanti kita masuk kelas juga kayak gitu. Tapi kalau kita pikirannya kita ubah ya, kita ubah menjadi pikiran yang positif. Alhamdulillah ya Allah, saya diberikan kelas yang luar biasa. Saya diberikan kelas yang Masya Allah ini akan menjadi tabungan saya di akhirat gitu ya. Jadi diubah kalimat-kalimatnya gitu. Sama Bapak Ibu, saya juga kadang merasakan seperti itu ya. Jadi sebelum masuk kelas, Bismillah gitu ya, Alhamdulillah gitu. Jadi disyukuri dulu, disyukuri keberadaan anak-anak. Murid kita bisa nggak milih kita? Kita bisa nggak milih murid kita? Enggak kan? Jadi semua itu sudah diatur sama Allah, sudah digariskan gitu. Kita ditempatkan di sini, dikasih murid yang seperti ini. Anak-anak juga nggak bisa milih gurunya. Nah, makanya kita harus bisa menerima bagaimanapun kondisi anak-anak itu seperti apa. Seburuk apapun anak-anak itu adalah mereka yang kita sebagai orang dewasa itu wajib menolong mereka gitu ya. Maksudnya memberikan pelayanan yang terbaik gitu buat mereka gitu ya. Terus konsisten. Nah, ini yang terakhir konsisten. Kadang kita itu nggak konsisten gitu ya Bapak Ibu ya. Dan ini adalah yang paling berat gitu ya. Saya sendiri pun juga merasakan dulu gimana ya. Kadang ini saya juga kok kayak kurang konsisten gitu ya. Kok kayak nggak bisa apa ya terus gitu seperti ini gitu kadang ya, ya kadang ada ini namanya juga manusia ya Bapak Ibu ya, kadang kita ada di posisi yang lagi down atau lagi capek atau lagi apa gitu, tapi kembali lagi kita ingat lagi tujuan atau visi yang di awal tadi, kenapa saya menanyakan apa sih visi Bapak Ibu menjadi guru, atau Bapak Ibu guru mau diingat lah, mau menjadi guru seperti apa. Nah itu adalah ketika kita lelah mungkin ya, ketika kita banyak sekali permasalahan gini-gini, kita ingat lagi why-nya kenapa kita mau jadi guru, kenapa kita memilih profesi guru, terus atau mengapa sih kita mau jadi guru. Nah itu. Jadi itu yang mungkin kita ingat selalu gitu, oh lagi capek, oh lagi ini, oh ya ingat visi kita yang di awal gitu. Tapi ngomong doang enak ya, kalau prakteknya ya Masya Allah sekali. Makanya kita terus apa ya, belajar dan selalu memperbaiki diri gitu ya.